Mari kita membaca kitab suci, kita membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19 kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-25. Ini bagian yang cukup banyak, kita akan membacanya bergantian. Kita membaca Keluaran 19 ayat yang ke-9 sampai 25. Saya memulai membacakan ayat yang ke-9, saudara membaca ayat yang ke-10, dan kita terus bergantian membaca sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu, apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan panas di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga bergembala seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dianiaya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mendapatkan firman Tuhan diberitakan kepada kami. Kami menerima Injil dari Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, dan kami juga menerima pemberitaan firman minggu demi minggu juga di dalam anugerah Tuhan. Minggu ini pun, hari ini pun kami merindukan berkat yang sama ya Tuhan, yang sudah pernah Tuhan berikan dan yang akan senantiasa Tuhan berikan kepada gerejamu. Biarlah Tuhan rela memakai kami, dan biarlah di dalam berkat yang Tuhan mau curahkan kepada kami menemukan diri kami dapat berkat anugerah yang tidak layak kami terima, tapi yang senantiasa Tuhan beri kepada kami. Berikanlah firman ya Tuhan, supaya kami makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan berikanlah pengertian, supaya kami makin gentar hidup bagi Tuhan. Dan berikanlah iman yang bertumbuh oleh karena firman, supaya kami makin mampu menjalani hidup kami dengan langkah yang tepat, dengan langkah yang mantap. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami bertumbuh di dalam cinta kami kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami miliki makin diperlipat gandakan
oleh karena belas kasihan Tuhan memberikan firman kepada kami, sehingga kami makin mencintai Tuhan, makin merindukan Tuhan, makin mengagumi Tuhan, dan dari semuanya kami makin dimampukan oleh Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian ini adalah bagian yang sangat penting karena memberikan satu fondasi penting mengapa bait suci itu penting. Di dalam tradisi Israel ada kemah suci dan nanti kemudian menjadi bangunan bernama bait suci di dalam zaman Salomo. Nah, orang-orang Israel yang senantiasa beribadah, mereka punya cerita di balik kemah suci dan juga bait suci. Dan cerita itu adalah Keluaran 19 ini. Waktu mereka beribadah, mereka cuma melihat ada kemah suci di dalam kitab Keluaran atau bangunan bernama bait suci di dalam zaman Salomo. Dan waktu mereka lihat bangunan ini, mereka punya cerita di baliknya. Nah, jadi sangat penting untuk kita mengerti apa sih cerita di balik bangunan bait suci. Apakah cerita di balik kemah suci? Ada apa di dalam ibadah? Mengapa kita mesti pergi beribadah kepada Tuhan? Sudah cerita di balik kenapa beribadah. Itulah yang harus kita miliki, diwarisi dari tradisi Israel. Karena jika kita tidak terima dari tradisi Israel, maka kita akan memasukkan banyak cerita yang pada akhirnya membuat kita salah mengerti apa itu beribadah. Sudah setiap manusia harus beribadah kepada Tuhan, tetapi cerita apa di balik keharusan beribadah itu harus jelas. Mengapa saya beribadah? Objek ibadah saya itu apa? Mengapa aku sujud kepada Tuhan? Hal apa yang ada di balik sifat sujud saya kepada Tuhan? Nah, saudara, semua ini ada cerita yang dinyatakan di dalam Keluaran 19 ini. Tetapi ketika saudara gagal memahami Keluaran 19 sebagai cerita di balik mengapa kita beribadah, pada akhirnya kita akan mengalami kesalahan di dalam beribadah. Kita akan mengalami sifat hati yang tidak serius dan tidak benar-benar beribadah kepada Tuhan. Seorang pemikir dari Kanada bernama James K.A. Smith, dia menulis buku mengenai kerajaan Allah, The Kingdom. Ada saat kita menantikan kerajaan itu. Ada momen di mana kita mengantisipasi kehadirannya. Dan ini ditulis di dalam trilogi bukunya mengenai The Kingdom. The Coming of the Kingdom dan dua judul yang lain. Nah, di dalam buku yang dia tulis ini, dia menekankan tentang pentingnya liturgi dan ibadah di dalam kehidupan manusia. Manusia sering diidentikan dengan makhluk yang berpikir. Nah, ini yang dipahami di dalam tradisinya Aristotle. Siapakah manusia? Manusia adalah binatang dengan rasio. Makhluk yang bisa berpikir. Tetapi ini tidak menjelaskan sepenuhnya apa yang dimiliki oleh manusia. Ini hanya menjelaskan satu sudut pandang dari pengertian tentang siapa manusia. Siapakah manusia? Manusia adalah makhluk yang berpikir, ini satu hal. Tapi ada hal lain yang juga tidak kalah penting. Manusia adalah makhluk yang harus beribadah. Worship adalah bagian yang sangat esensial untuk membuat manusia itu menjadi manusia. Nah, ketika manusia hidup tanpa Tuhan, ketika manusia masuk di dalam zaman yang sekuler, yang paling pertama menjadi penyebab sekularisme adalah kehilangan sense terhadap yang transenden ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam penghormatan kepada Tuhan akan ada ibadah yang menjaga dan memelihara umat Tuhan. Sehingga hati, pikiran dan niat hidupnya ditundukkan ke dalam kemuliaannya Tuhan. Tuhan itu mulia, maka saya punya sikap hati merendah di hadapan Tuhan. Tuhan itu mulia, maka saya punya pikiran yang mau ditundukkan untuk mengenal dan mempelajari kemuliaan yang Tuhan ekspresikan. Tuhan itu mulia, saya ingin menjalani hidup dengan cara yang tidak berkontra dengan Dia. Sebaliknya saya ingin menjalani hidup yang disetujui oleh Dia. Nah, ini semua terjadi karena saya memahami bagaimana sujud dan menyembah Dia yang melampaui apa yang ada di bumi. Dia yang transcend diri manusia. Dia yang lebih tinggi dari apapun yang kita bisa alami dan kita bisa lihat. Nah, saudara, ini sangat penting. Ketika ibadah tidak lagi dijalankan di dalam takut akan Tuhan, ketika ibadah tidak dijalankan dengan hati yang mau sujud kepada Tuhan, maka kekacauan iman, kekacauan rohani akan terjadi. Biasanya kita sangat khawatir dengan kerusakan doktrin, dan kita sangat tegas mengatakan jangan kompromi dalam hal doktrin. Doktrin itu penting, doktrin benar itu harus dipertahankan. Doktrin yang salah, yang kacau, yang bidat mesti dikeluarkan dari gereja Tuhan.
Nah, sangat benar kalau doktrin itu penting. Tetapi doktrin bukan segalanya. Doktrin bukan satu-satunya yang harus dijaga di dalam gereja Tuhan. Worship atau ibadah juga merupakan aspek lain yang harus dijaga. Sehingga manusia tidak menjadi serong dan tidak melarikan diri dari Tuhan dan hidup tanpa Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika orang tidak lagi menghargai ibadah, ketika segala sesuatu dipahami sebagai yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal ditolak, yang masuk akal diterima. Ini di dalam zaman modern. Maka manusia sudah kehilangan perasaan kagum kepada yang transenden. Tidak lagi mengagumi Tuhan. Tidak lagi punya cerita yang memastikan mereka akan sujud dan mengagumi Tuhan yang mulia itu. Nah, maka cerita seperti Keluaran 19, kisah ini sangat penting. Ini merupakan bagian dari sejarah yang dibukukan, ditulis di dalam kitab suci kita. Supaya kita mempunyai cerita di balik mengapa kita beribadah. Nah, maka saya ingin membagikan dulu alasan yang salah atau kerusakan zaman yang membuat kita salah mengerti apa itu ibadah. Saudara sekalian, di dalam zaman modern, manusia menolak segala hal yang tidak bisa dikuasai dengan pikiran, dengan sains, dan dengan logika. Kalau saya tidak bisa merumuskan secara saintifik, maka hal yang tidak terumuskan itu tidak mau saya terima. Saya tidak terima ada hal yang berkontra dengan ilmu pengetahuan. Saya tidak mau terima ada hal yang berkontra dengan logika saya. Saya tidak mau terima ada hal yang berkontra dengan cara saya berpikir. Nah, maka cara berpikir, ilmu logika, dan juga penemuan saintifik, ini menjadi metode yang dimutlakkan. Ini jadi sesuatu yang cukup aneh ya. Metode menjadi sesuatu yang dimutlakkan. Dan akhirnya metode yang harusnya ada di dalam tataran metode, cara, sekarang menjadi metafisika, melampaui segala sesuatu. Nah, saudara, di dalam dunia filsafat ada hal yang disebut metafisika atau ontologi nama lainnya. Ini adalah studi fisika tentang keberadaan. Seorang bernama Brian Walsh, dia menulis buku dengan temannya yaitu Richard Middleton. Mereka menulis buku judulnya Transforming Vision. Nah, ini buku sangat penting untuk saudara pelajari. Nah, di dalam buku Transforming Vision, di dalam bab yang hampir masuk akhir, di dalam bab yang ke-11, ditekankan bahwa filsafat itu sangat penting, karena filsafat adalah teori tentang segala sesuatu. Teori tentang seluruh realitas kita. Nah, kalau kita mempelajari filsafat, kita mempelajari teori tentang segala sesuatu. Baru dari pengenalan akan teori tentang segala sesuatu ini, kita bisa membreakdown studi kita ke dalam teori yang lebih spesifik. Saudara mau belajar hukum, saudara mau belajar sejarah, saudara mau belajar ekonomi, saudara mau belajar biologi, saudara mau belajar sains di dalam bidang fisika atau di dalam bidang kimia atau apapun. Baru saudara akan memiliki kemungkinan mengaitkan bidang studi itu dengan realitas yang total. Karena ada filsafat. Jadi filsafat sangat penting. Nah, saudara sekalian, di dalam bidang ilmu filsafat ada bagian yang disebut dengan metafisika atau kata lainnya adalah ontologi. Ini adalah teori filsafat mengenai keberadaan. Apa itu keberadaan? Apakah seluruh keberadaan ini ada banyak atau cuma satu? Bisakah seluruh keberadaan ini dipecah-pecah dengan bagian atau sebenarnya seluruh keberadaan ini satu? Di manakah Tuhan di dalam seluruh keberadaan ini? Apakah seluruh keberadaan ini sedang bergerak atau statis? Apakah seluruh keberadaan ini bisa dirumuskan di dalam perasaan manusia atau tidak? Nah, ini namanya ontologi atau metafisika. Ini ilmu tentang seluruh keberadaan. Teori tentang apa sih ada itu. Mengapa ada keberadaan? Seperti apakah keberadaan itu? Nah, ini metafisika atau ontologi. Nah, untuk memahami kita perlu metode. Kita perlu cara untuk melatih kita berpikir, berargumen, dan akhirnya mengambil kesimpulan. Cara tidak sama dengan metafisika. Cara bukan keberadaan yang diselidiki. Saudara menyelidiki pakai cara. Dan yang saudara selidiki itu dipahami dengan cara. Jadi cara dan objek yang saudara selidiki itu tidak sama. Kalau saudara orang yang suka mempelajari dunia binatang, misalnya. Saudara sedang mempelajari, misalnya mempelajari semut. Karena saudara suka sekali makhluk ini. Saudara mempelajari semut, lalu saudara merumuskan bagaimana saya punya metode untuk menyelesaikan problem yang saya ingin tahu dari dunianya semut. Bagaimana aku memahami semut lebih lagi dengan cara mempunyai metode belajar, mempunyai metode mengamati. Sehingga saya dapat mengambil kesimpulan mengenai apa yang saya perlu pelajari dari semut. Nah, jadi metode itu bukan semut.
Saudara mempelajari semut, bukan mempelajari metode. Saudara menggunakan metode untuk mempelajari semut. Nah saudara, demikian juga sains. Sains adalah metode untuk memahami alam. Sains tidak sama dengan alam. Jadi kita tidak bisa kolapskan, meruntuhkan perbedaan antara metode dan metafisika. Antara metode dan keberadaan atau ontologi yang kita mau pelajari. Nah ini mungkin istilah-istilah yang sangat-sangat akrab bagi telinga saudara yang suka belajar filsafat, tapi mungkin sesuatu yang asing bagi saudara yang kurang akrab dengan tema-tema filosofis. Kalau ini asing, nggak apa-apa. Saudara makin sering dengar, lama-lama jadi tidak asing. Kalau saudara sudah sering dengar masih asing, ya saudara perlu mengasingkan diri dulu. Lalu kemudian membaca lagi, nanti saudara tidak lagi asing. Kalau terus terasing, ya sudah jadi orang asing dulu sementara. Sampai nanti mengerti, oh ternyata filsafat itu penting. Membuat saya mampu mengkerangkakan segala sesuatu realitas. Dan mampu meletakkan bidang studi saya yang spesifik di dalam totalitas pengertian saya akan dunia dan keberadaan. Nah ini penting sebenarnya. Nah jadi apa itu metode? Metode adalah cara yang kita rumuskan untuk menemukan kebenaran. Tapi metode itu bukan kebenaran. Nah metode tidak sama dengan objek yang diselidiki dengan menggunakan metode itu. Sehingga ketika ada orang mengatakan, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Loh kenapa kamu nggak percaya? Karena tidak sesuai dengan sains. Nah ini seolah-olah menggunakan sains sebagai keberadaan. Dan Tuhan karena tidak cocok dengan keberadaan ini, tidak bisa diterima. Tapi kalau sains adalah metode, maka adalah hal yang absurd kalau kita mengatakan Tuhan tidak sesuai dengan sains dan karena itu Tuhan tidak ada. Loh bukankah ini metode untuk menyelidiki? Kalau untuk menyelidiki Tuhan metodenya kurang cocok, ya tinggal ubah metode dong. Metode tidak mutlak. Metode yang saudara pakai untuk mempelajari semut, pasti kolaps dan tidak berfungsi ketika saudara gunakan untuk mempelajari tingkah laku manusia. Saudara tidak bisa menggunakan metode untuk menemukan studi di dalam bidang fisika, lalu menggunakan metode yang sama untuk menyelidiki social science misalnya. Saudara mempelajari semut, tidak bisa mungkin cocok untuk dipakai untuk mempelajari siapa manusia. Semut suka salam-salaman, manusia juga suka salam-salaman. Sama dong, berarti metodenya bisa dipakai untuk semut dan untuk manusia. Enggak bisa. Saudara mau mempelajari manusia, saudara sebarkan kuesioner. Saudara mempelajari semut, mana bisa sebar kuesioner. Di sini ada yang pernah mempelajari semut sambil sebar kuesioner. Mut, tolong isi ya, kamu sehari makan gula berapa? Lalu dia isi. Kamu berapa kali jabat tangan pakai sungut dengan temanmu? Lalu kenapa kalian berbaris di satu jalur? Mereka isi kuesioner, enggak ada. Saudara menyelidiki binatang, saudara tidak bisa wawancara binatang. Saudara menyelidiki mahasiswa STT, saudara bisa mewawancarai mahasiswa STT. Suruh dia duduk lalu tanya, mengapa kuliah sekolah teologi? Mengapa pilih universitas atau sekolah tinggi ini? Mengapa mau belajar di dalam teologi ini? Saudara bisa wawancara, tapi saudara tidak mungkin wawancara seekor kuda kalau saudara mempelajari tentang kuda. Suruh kudanya berdiri lalu saudara tanya, mengapa engkau suka jadi kuda? Enggak ada yang bisa jawab. Kuda tidak bisa jawab. Nah jadi saudara, metode tidak bisa dimutlakan dan metode tidak sama dengan ontologi. Kalau keberadaan Tuhan kita singkirkan karena tidak sesuai dengan metode, maka ini hal yang aneh sebenarnya. Itu sebabnya di dalam dunia sains sebenarnya ada banyak bidang yang bersifat scientism, bukan sains. Ini adalah sesuatu yang bukan sains, tapi kelihatan kayak sains. Seperti kalimat tadi, Tuhan tidak sesuai dengan sains, maka Tuhan tidak ada. Ini kalimat scientism, bukan kalimat scientific. Nah itu sebabnya orang yang belajar baik-baik di dalam bidang sains tidak mungkin akan segampang itu meniadakan fakta bahwa Tuhan ada. Oh Tuhan gak ada. Loh kenapa Tuhan gak ada? Karena tidak sesuai dengan ilmu fisika. Memang ilmu fisika mempelajari Tuhan kah? Oh Tuhan tidak ada. Kenapa kamu pasti Tuhan tidak ada? Karena tidak sesuai dengan penyelidikan yang sudah dilakukan di dalam dunia saintifik. Dunia saintifik mana yang melakukan penyelidikan khusus tentang Tuhan? Metodenya belum ada. Metodenya belum terkaji. Metodenya belum terbukti. Nah jadi apa yang dipakai untuk menyelidiki alam tidak serta-merta bisa bekerja dipakai untuk menyelidiki tentang yang lain. Apalagi tentang Tuhan. Nah maka di dalam zaman modern ketika orang salah mengerti metode dengan ontologi. Mereka mengatakan Tuhan tidak masuk akal. Therefore Tuhan tidak ada. Tuhan tidak sesuai dengan aspek logis. Maka Tuhan tidak ada. Ini kesimpulan yang diambil atau kalaupun Tuhan ada. Tuhan dianggap sebagai keberadaan yang terlalu jauh. Saking jauhnya jadi tidak signifikan dengan kita. Saudara di alam semesta kita ada banyak sekali bintang raksasa. Yang besarnya jutaan kali besarnya matahari.
yang mempunyai luas, mempunyai diameter, mempunyai ukuran jauh melampaui matahari. Tetapi karena jauh sekali dari bumi, bintang besar itu jadi tidak signifikan untuk kita. Tidak signifikan di dalam memberikan cahaya, tidak signifikan di dalam mengatur tata surya kita, di dalam gravitasinya, tidak signifikan bagi kita untuk memberikan panas, karena terlalu jauh. Nah maka banyak orang modern mengatakan, saya bukan tidak percaya Tuhan ya, cuma saya anggap Tuhan itu tidak signifikan. Dia mulia, dia besar, dia agung, tapi dia tidak signifikan. Jadi kamu percaya Tuhan? Oh percaya. Tuhan itu ada. Tuhan itu mulia. Tuhan itu hebat. Tuhan itu kudus. Tuhan itu sangat maha tahu. Tapi dia kejauhan. Saking jauhnya dia, maka saya tidak rasa ada relevansinya antara Tuhan dan hidup saya. Tuhan ya Tuhan, hidupku ya hidupku. Keduanya tidak harus saling berinteraksi. Nah inilah yang terjadi di dalam zaman modern. Maka karena Tuhan tidak dipercaya, atau Tuhan dipercaya tapi tidak relevan, akhirnya manusia kehilangan worship, kehilangan beribadah. Nah tetapi Eropa itu sangat Kristen. Bangunannya Kristen, ukirannya Kristen, seninya Kristen. Segala tentang Eropa sepertinya mengaromakan kekristenan di dalamnya. Maka meskipun Eropa sudah melupakan Tuhan, meskipun mereka menganggap Tuhan tidak relevan dengan hidup, namun mereka masih mempunyai keagamaan mereka. Mereka masih mempunyai religiositas mereka, religiosity. Mereka masih mau beribadah, mereka masih mau punya tradisi di dalam kekristenan. Tetapi mereka sudah kehilangan kekaguman kepada Tuhan. Dan mereka tidak lagi ingat cerita di balik mengapa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah ini yang terjadi di dunia barat. Dan sayangnya orang di Indonesia suka sekali mengimpor apapun dari barat. Termasuk sikap ibadah yang tidak mempunyai hormat dan yang tidak mempunyai perasaan kagum kepada Tuhan. Nah maka cerita di balik kenapa beribadah sekarang sudah berubah total. Bukan lagi Keluaran 19. Bukan lagi perkataan Musa mengatakan hati-hati. Jangan satu pun dari kamu menerobos untuk melihat-lihat nanti kamu akan dimusnahkan. Tidak ada lagi kalimat seperti itu. Tidak ada lagi kalimat sense yang memberikan perasaan kagum. Sense yang memberikan kita perasaan takjub karena ada yang melampaui kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah jadi karena tidak ada cerita Keluaran 19, kita mesti mengganti kebiasaan kita dengan sebuah cerita lain. Di dalam pikiran dari Richard Middleton dan juga Brian Walsh. Dikatakan bahwa setiap kali kita memahami worldview, kita tahu di dalam worldview itu ada simbol. Tetapi juga ada cerita dan ada etika. Saudara punya worldview, worldview itu akan mempengaruhi etika saudara. Saudara punya worldview, wawasan pandang. Wawasan pandang itu harus ada cerita di baliknya. Saudara punya worldview, worldview itu harus ada simbol untuk mengekspresikannya. Jadi ada simbol, ada cerita, dan ada etika. Mirip dengan yang terjadi di dalam kitab Taurat. Ada cerita Israel, ada simbol, misalnya kemah suci, ada simbol seperti tiang awan dan tiang api. Dan ada etika, taatilah perintah Tuhan dan jangan menyimpang. Nah ini penting untuk kita pahami. Jadi ada simbol, ada cerita, dan ada etika. Ada simbol, ada cerita, dan ada praktek hidup atau praksis. Nah berarti ada simbol, di baliknya harus ada cerita. Waktu saudara beribadah kepada hal yang banyak sekali bersifat simbol. Seorang bernama Paul Ricoeur mengatakan bahwa simbol sama dengan cara pikir. Jadi ketika saudara berjumpa dengan simbol, saudara bukan cuma melihat simbol untuk dikaitkan dengan yang dimaknai oleh simbol itu. Saudara tidak hanya melihat tipe untuk nanti disamakan dengan antitipenya, bukan. Saudara melihat simbol dan saudara dilatih untuk berpikir dengan cara yang mengadopsi simbol itu untuk dimengerti. Jadi simbol menggerakkan kita untuk berpikir. Bukan cuma untuk menggerakkan kita mengerti apa arti simbol. Maka saudara ketika beribadah, ibadah saudara sangat simbolik. Di awal ibadah tadi saudara berdiri bersaat teduh. Kenapa mesti bersaat teduh? Ada aspek simbolik di dalamnya. Yang menjelaskan pengertian yang limpah sekali. Tentang kehadiran Tuhan dan tentang menghormati satu sama lain. Kenapa sih kita waktu ibadah bersaat teduh? Karena kita tahu Tuhan hadir. Lalu kenapa kita bersaat teduh? Karena kita mau menghormati Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Mengapa bersaat teduh? Karena saya mau menghormati jemaat yang lain yang datang beribadah bersama-sama dengan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita dengan penuh hormat berdiri dan menyatakan kami siap menerima kehadiran Tuhan dan kami siap menerima kehadiran sesama kami yang ada di tengah-tengah jemaat yang beribadah. Ini simbol yang mempunyai makna yang kaya.
Tapi makna simbolik ini tidak ada arti tanpa di backup cerita di baliknya. Nah maka ketika orang beribadah, dia kalau tidak pakai cerita Keluaran 19, dia akan pakai cerita yang kacau, yang membuat ibadahnya tidak mungkin memberikan pertumbuhan iman kepada dia. Nah saya memberikan contoh alternatif cerita yang kacau di balik ibadah. Saudara, ketika orang beribadah, yang dia pikir apa ya? Apa yang dia harap dia dapatkan di dalam sebuah ibadah. Ada banyak cerita alternatif yang dimiliki di dalam pikiran seseorang waktu dia beribadah. Mungkin karena dia diberitakan berita yang salah, mungkin dia dengar khotbah yang ngawur, atau mungkin dia sendiri berpikir ngawur tentang apa itu ibadah. Orang yang skeptik waktu ibadah, pikirannya penuh dengan cerita kecurigaan. Dia curiga terhadap apapun. Nah ini orang skeptik kalau disuruh datang ke gereja. Saya punya kenalan pemuda di Bandung yang ajak orang yang agnostik datang ibadah. Orang ini apapun tanya, karena dia agnostik, dia tidak percaya makna simbolik di balik simbol-simbol dari gereja dan ibadah. Maka waktu awal datang, dia langsung tanya, kenapa ya gereja harus pakai tanda salib? Lalu dia tanya lambang GRI artinya apa? Nah pemuda kita menjelaskan, oh ada Alkitab, berarti GRI berdiri di atas kitab suci, kemudian ada tanda Tritunggal, lalu ada salib, kemudian ada center di tengah salib, yaitu Sang Roh Kudus. Nah waktu dia jelaskan ini, orang agnostik ini bilang, aduh ceritanya terlalu banyak mengada-ngada. Gak penting, sudahlah kita jadi praktis aja, kita jadi pragmatis aja. Simbol itu gak penting. Maka dia masuk ke dalam ibadah, dia makin banyak pertanyaan. Kenapa mesti berdiri dulu? Kenapa mesti dapat firman? Kenapa mesti ada seruan pernyataan kemuliaan Tuhan di awal? Kenapa mesti ada undangan beribadah? Kenapa mesti ada nyanyi? Kenapa? Semua ditanya. Lama-lama apapun ditanya, akhirnya teman pemuda ini menjadi bingung jawabnya. Dia terus tanya, termasuk nyanyi pun ditanya, kenapa mesti nyanyi ya? Waduh dia udah bingung jawab, udah nyanyi aja kenapa sih, kalau gak bisa diam aja dengerin kita nyanyi. Dia terus tanya, kenapa mesti ada lembar ini? Ini lembar apa? Ya ini lembar supaya kita bisa nyanyi. Kenapa gak semuanya lagu? Kenapa ada pengumuman? Ya supaya kamu datang lagi di acara yang lain. Ini namanya pragmatis, udahlah pokoknya ikut aja. Dia kurang mengerti dan dia tidak bisa memberikan pengertian di balik simbol. Dia tidak punya cerita yang benar. Cerita dia apa ya? Cerita dia adalah kekristenan itu isapan jempol. Kekristenan itu palsu. Ini adalah berita palsu dari manusia yang kurang belajar. Jadi karena kurang kritis, karena kurang belajar, karena kurang ilmu, maka manusia datang ibadah kepada Tuhan. Itulah cerita di baliknya. Jadi bayangkan ya, cerita orang ini adalah semua yang beribadah adalah orang yang kebingungan dalam hidup. Pagi-pagi bangun sudah bingung, ngapain ya? Waktu kerja bingung, disuruh bos pun bingung. Gimana kerjaanmu? Bingung bos. Udah beres? Belum. Kenapa belum beres? Bingung. Bingung sama siapa? Sama semua. Kamu bingung sama saya? Apalagi sama bos. Bos paling membingungkan. Kalau saya membingungkan, saya tetap gaji kamu loh. Kamu harus hargai. Gajiku pun membingungkan. Kenapa nggak naik-naik? Segalanya membingungkan. Nah dia mulai bingung dengan hidup. Dia tidak tahu dapat keterangan di mana. Akhirnya pulang kerja, dia sampai rumah. Dia tidak menikmati hari itu. Besoknya kerja lagi sampai rumah dia nggak menikmati lagi. Akhirnya Senin tidak menikmati hari, Selasa tidak menikmati hari, Rabu, Kamis, Jumat tidak menikmati hari. Sabtu ada liburan lowong. Dia coba main dengan teman-temannya, tetapi main apapun kalah. Ayo kita main tenis, kalah main tenis. Ayo kita main biliar, kalah main biliar. Akhirnya dia menyadari tidak ada yang memberikan aku kesenangan. Untung besok hari Minggu aku bisa beribadah menikmati kesenangan dari Tuhan. Nah ini cerita di balik orang agnostik tadi. Dengan cerita itu dia tidak mungkin menghormati beribadah. Karena begitu dia datang ibadah, dia akan meremehkan orang yang datang ibadah. Begitu dia lihat ada orang-orang ini datang langsung bilang, pasti kalah main biliar kan. Nah pasti gajinya gak naik-naik kan. Nah ini orang-orang semua yang gak punya kesenangan dunia. Akhirnya datang ke dalam gereja berharap ada sentuhan magic dari orang yang berdiri di depan. Untuk memberikan semacam spark di dalam hidup yang sudah membosankan. Ini cerita di balik orang agnostik itu. Apakah cerita ini benar? Tidak. Tapi jangankan orang agnostik, orang Kristen pun datang dengan berbagai variasi cerita. Wah kalau cerita di balik pikiran orang Kristen, kenapa dia beribadah itu difilmkan, itu bisa jadi spesial di Netflix yang ratingnya tinggi loh. Karena ada banyak versi cerita, maaf saya nggak boleh mengiklankan ya. Udah telanjur ngomong, harus ngomong yang lain lagi. Oke, jadi waktu orang punya cerita di balik pikirannya, mengapa dia beribadah? Ceritanya banyak yang ngawur. Ada yang datang ibadah dengan sebuah cerita timbal balik dengan Tuhan. Cerita oportunis relasi dengan Tuhan. Tuhan baik sama saya, kalau saya juga baik sama dia. Nah ceritanya adalah cerita dagang. Ini biasanya pedagang yang punya cerita kayak gini. Hitung-hitungan. Supaya pekerjaanku diberkati,
aku tidak boleh tidak ke gereja. Nah ini cerita di baliknya apa? Cerita di baliknya seperti ini. Wah saya kalau lihat orang baik sama saya tergugah. Kalau orang memberi saya sesuatu, saya harus balas. Saya nggak bisa terima kebaikan orang tanpa saya juga baik kepada dia. Nah ini cerita yang dia pahami. Maka dia mulai menilai Tuhan sama dengan dirinya. Tuhan juga sama. Tuhan itu baik kepada mereka yang baik kepada dia. Tuhan itu jahat kepada mereka yang jahat kepada dia. Kalau begitu saya harus baik sama Tuhan. Kira-kira Tuhan senangnya apa ya? Oh Tuhan senangnya saya datang ke gereja. Jadi saya mesti datang ke gereja. Ini apa nih? Tiba-tiba muncul. Tuhan mau saya beribadah ke gereja. Kenapa? Karena dia senang. Berarti saya mesti datang ke gereja supaya Tuhan senang karena saya datang. Nah kalau Tuhan sudah senang, berkatnya jadi limpah. Waktu dia curahkan berkat, dia curahkan dengan gampang karena dia lagi senang. Tapi kalau dia lagi marah, dia lagi gak suka, dia lagi bete sama kamu, berkatnya ditahan. Nah ini jangan dipotong khotbah saya seolah-olah seperti ini loh, ini khotbah ngawur. Saya sedang meng-acting out khotbah ngawur. Wah waktu orang itu punya cerita itu di baliknya, dia pergi ke gereja. Kenapa pergi ke gereja? Karena dia berharap nanti Tuhan menerima gesture kebaikan saya datang beribadah, Tuhan senang. Dan karena Tuhan senang, dia mulai menghujani saya dengan berkat. Maka bisnis saya akan sukses, keluarga saya akan sukses, anak-anak saya ranking 1 semua. Karena Tuhan curahkan berkat, oleh karena saya datang beribadah. Ini cerita di baliknya. Ada lagi cerita di baliknya adalah cerita kengototan, ketekunan, the perseverance of myself gitu ya. Ada orang yang memang segala sesuatu dikerjakan dengan ngotot dan persevere, tekun. Kerja apapun tekun. Nah saya punya ibu mama, ya ibu mama, sudah pasti tahu sama aja ya. Saya punya mama itu tekun bukan main. Dia kerjakan apapun tekun. Saya tidak mewarisi ketekunan. Saya orang yang gampang bosen, gampang menyerah dan lebih suka tinggalkan yang susah, pindah ke yang lain. Jadi saya mesti kerja keras untuk tekun. Jadi kalau saudara lihat saya bertekun, itu lagi kerja keras loh. Nah mama saya tidak, dia suka sekali tekun. Dia paling suka ya membuka, kalau beli makanan ditaruh di plastik, plastiknya diikat keras. Dia paling senang. Saya paling gak suka mau ambil gunting atau pisau atau robek aja plastiknya untuk ambil makanan di dalamnya. Tapi mama saya bilang jangan, sini mama coba. Dia akan hati-hati sekali buka, preteli pelan-pelan. Dan 3 jam kemudian baru terbuka gitu ya. Nah ini kesabaran dia, tekun bukan main. Ada orang di balik ibadah itu cerita tekun. Kenapa datang ke gereja? Saya dari awal itu tekun mengerjakan apapun. Dari kecil sudah terbiasa tekun. Guru kasih PR 15 halaman. Saya kerjakan dengan tekun dan tidak pernah mengeluh. Guru kasih PR 500 halaman. Saya kerjakan dengan tekun dan tidak pernah mengeluh. Ada orang tekunnya itu extraordinary. Melampaui ketekunan umumnya orang-orang. Salah satu orang paling tekun itu seorang bernama Immanuel Kant. Dia adalah seorang filsuf Jerman yang sangat tekun. Sangat-sangat sabar mengerjakan sesuatu. Nah saudara, satu kali ini saya dapat dari pendeta Stephen Tong ya. Satu kali dia harus jalan sore, dia setiap jam 3:30 itu jalan sore. Jadi dia nggak pernah nggak jalan sore. Dia nggak jalan sore cuma 2 kali seumur hidup. Kali pertama dia tidak jalan sore karena sedang baca buku Emile dari Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tulis buku judulnya Emile. Dan waktu Immanuel Kant baca dia senang sekali buku itu. Dia baca sambil lihat jam, waduh sudah waktunya jalan sore. Tapi dia penasaran, dia senang buku itu. Maka dia nggak jadi jalan, dia baca terus bukunya sampai selesai. Itu kali pertama dia bolos. Kali kedua dia tidak jalan sore adalah kali waktu dia sekarat. Dia mau jalan tapi sakit, akhirnya dia baring, besoknya mati. Jadi hati-hati ya, orang tekun kalau nggak mengerjakan yang biasanya dia kerjakan dengan tekun, mungkin besoknya mati. Nah saudara, satu kali Immanuel Kant sudah tulis naskah untuk jadi buku. Dia tulis jadi 800 halaman. 800 halaman naskah tertulis, dia taruh di atas meja. Wah sudah jam 3:30, dia mesti jalan sore, maka dia pergi keluar rumah dan mulai jalan sore. Lalu pembantunya datang merapikan rumah. Pembantunya heran lihat meja acak-acakan begini. Akhirnya pembantunya dengan ngomel, ambil semua yang dianggap sampah, termasuk naskah 800 halaman. Jadi naskah 800 halaman diambil, lalu pembantunya ngomel-ngomel, jorok, ini kertas jorok. Dia buang, kemudian dia bakar di tempat perapian. Waduh, 800 halaman naskah dari orang jenius bernama Immanuel Kant. Nah selesai jalan, Immanuel Kant sampai di rumah, dia duduk lagi di meja kerja. Meja kerjanya sudah rapi, sudah bersih sekali. Dia tanya pembantunya, di mana naskah di atas meja? Pembantunya bilang, oh kertas jorok itu, udah saya bakar, gak usah berterima kasih. Immanuel Kant kaget.
Kamu sudah bakar naskah itu? Oh itu bukan sampah ya? Bukan, itu naskah 800 halaman. Oh saya kira sampah. Lain kali naskah jangan sejorok itu dong. Lalu pembantunya pulang dengan tenang. Tapi Immanuel kan gak marah. Dia mulai ambil lembar pertama, lalu tulis lagi dari halaman pertama. Tekun sekali ya. Saudara bisa punya ketekunan kayak begini? Yang lagi tulis skripsi mungkin biasa mengalami ini ya. Sudah 80 halaman, hard disknya crash. Entah crash beneran atau pura-pura di-crashkan, gak tahu saya. Nah saudara, waktu dia mulai lagi dari halaman pertama, halaman kedua, terus sampai jadi 800 halaman lagi. Dia sudah tulis 2 kali. Nah ini orang yang tekun bukan main. Nah ada orang tekun seperti ini mengatakan, dari kecil saya tekun. Dari kecil saya kerjakan apapun, gak pernah main-main. Saya kerjakan apapun dengan tuntas, termasuk ke gereja. Ke gereja pun harus tuntas. Di satu cabang, saya agak lupa cabang mana ya, tapi ada satu orang ibu-ibu, sudah sangat senior, ikut kelas katekisasi. Waktu itu karena hamba Tuhan, belum ada hamba Tuhan yang full stay di cabang itu, saya waktu khotbah di situ diminta mengajar katekisasi juga. Waktu mengajar lihat ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, saya sangat tergerak. Saya tanya, Bu, akhirnya mau jadi anggota ya, makanya ikut katekisasi. Ibu ini bilang, enggak, saya ini udah ikut kelas untuk kelima kalinya. Hah? Sudah 5 kali ikut katekisasi? Nah saudara nanti Juli ada katekisasi ya, yang baru sekali, masih kurang 4 loh. Ibu ini mengatakan, saya sudah ikut 4 kali, ini kali kelima. Loh kok begitu? Lalu dia mengatakan, saya ini sangat tekun orangnya. Kalau ada hal yang saya nggak ngerti, saya pasti akan ulangi lagi. Maka tiap kali ada kelas katekisasi, saya ikut. Karena masih banyak ajaran dasar saya belum ngerti. Lalu saya bilang, apakah menolong ikut 5 kali? Dia bilang kurang. Loh kenapa kurang? Karena guru-guru punya pendapat beda-beda ternyata. Jadi dosen pendeta ini ngomongnya begini, pendeta berikutnya ngomongnya lain lagi. Saya jadi bingung. Mestinya satu orang ngajar 5 kali supaya saya dapat ajaran yang sama 5 kali. Ada orang tekun seperti ini. Kenapa ke gereja? Karena harus tekun. Cerita di baliknya adalah cerita kengototan untuk tekun. Maka dia datang beribadah. Ada banyak cerita lah. Kenapa engkau beribadah? Ceritanya beragam. Tapi kita mau kembali ke kitab suci. Kita tidak mau menjalankan cerita kita sendiri. Mari kembali kepada cerita yang Tuhan buat. Untuk menjadi dasar mengapa orang beribadah kepada Tuhan. Dan cerita itu baru kita baca. Ceritanya mengandung kisah yang mengerikan. Ceritanya mengandung teror. Ceritanya memberikan kita perasaan kecil. Dan ceritanya memperkenalkan tentang Tuhan yang transcend segala sesuatu. Yang melampaui segala hal yang ada di dunia. Cerita tentang Tuhan yang lebih mulia dari raja paling tinggi di dunia ini. Cerita tentang Tuhan yang paling besar dibandingkan dengan apapun yang megah di dunia ini. Cerita tentang Tuhan yang melampaui tingginya apapun yang ada di dunia. Nah maka cerita ini dibagikan di dalam kisahnya Musa di Keluaran 19. Tuhan mengatakan siap-siap saya akan datang. Nah berarti hal pertama yang Tuhan mau ada jadi cerita di balik kita beribadah kepada Tuhan. Adalah dia akan datang. Tuhan mau datang, bersiap-siaplah kamu. Saudara kalau mendengar orang agung mau datang, saudara pasti akan punya persiapan yang tidak mungkin sembarangan. Ketika misalnya suatu saat saudara dengar berita, Presiden mau mengunjungi hypermart di depan GRI Karawaci. Hari Minggu jam 1. Kira-kira hari Minggu jam 1 saudara akan di mana? Mungkin nongkrong di depan situ di hypermart. Makan dulu di situ, saya sebut merek terus loh hari ini. Saya mau minta kompensasi dari merek-merek yang saya sebut. Nah saudara mungkin akan ada di depan itu, di sebuah mart di depan GRI Karawaci. Lalu saudara tunggu kapan presiden datang. Siapa tahu bisa ketemu. Mungkin boleh selfie, mungkin boleh jabat tangan. Tapi kalau saudara dengar berita yang tidak saudara pedulikan. Ada orang namanya Jimmy Pardede mau datang ke mart di depan GRI Karawaci. Mau datang ke mart yang cukup hyper itu. Lalu tanya siapa yang mau datang? Namanya Jimmy Pardede. Biasa ketemu dia. Gampang kok, tinggal datang ke GRI Karawaci lantai 1 cari ruang hamba Tuhan. Ada dia. Jadi nggak usah terlalu ribet. Dia tuh datang melulu. Karena dia sering datang, kita tidak lagi hargai. Ini namanya familiarity breeds contempt gitu ya. Sudah akrab, jadi tidak lagi menghormati. Sudah biasa kok, tiap hari juga dengar. Nah jangan-jangan saudara juga sedang familiarity breeds contempt dengan khotbah Jimmy Pardede ya. Tiap minggu juga ada. Hari ini khotbah, nanti sore juga khotbah lagi. Minggu depan juga khotbah lagi. Biasa dengar dia khotbah. Akhirnya tidak ada lagi sentuhan hati. Kalau nggak ada, ayo loh bangkitkan lagi hatimu lah. Tersentuh lagi. Nah saudara, Tuhan akan hadir. Dan ini bukan peristiwa biasa di dalam sejarah. Ini bukan hal yang bisa terjadi tiap minggu. Ini adalah hal yang sangat spesial. Tuhan mau hadir. Hei umat Tuhan, siapkan dirimu.
Kenapa siapkan diri? Karena Tuhan mau hadir. Nah, ini prinsip pertama di dalam cerita di balik bait suci. Cerita di balik mengapa beribadah kepada Tuhan. Why are you worshiping your God? Because my God will arrive. My God will be here. My God is present. Dia akan hadir. Kehadirannya yang membuat saya beribadah. His presence move me to worship Him. Jadi karena Dia hadir, saya mau beribadah. Karena Dia hadir, saya mau sujud menyembah kepada Dia. Nah saudara, kalau Tuhan tidak hadir, ngapain kita beribadah? Nah ini hal yang menjadi dorongan bagi kita. Mengapa engkau datang ke GRII Karawaci beribadah? Ceritamu apa? Di balik pikiranmu ada cerita apa? Apakah ada cerita kehadiran Tuhan? Kalau ada cerita kehadiran Tuhan, saudara tidak akan bermain-main di hari Minggu. Saudara sadar Tuhan akan hadir dan karena itu saya akan menikmati ibadah sebab Dia hadir. Jadi the presence of our God moves us to worship Him. Move us to worship Him. Kita semua digerakkan untuk menyembah Dia karena Dia rela hadir. Nah maka hal pertama yang Tuhan bagikan di dalam cerita ini adalah Dia mau hadir. Hal kedua yang dibagikan di dalam cerita ini, kehadirannya memberikan perasaan takut kepada umat. Takut akan Tuhan. The fear of the Lord. Ini sesuatu yang sangat penting. Kita ada di dalam zaman di mana apapun diremehkan. Yang dimengerti tidak bikin kita takut. Yang tidak dimengerti kita anggap gak ada. Jadi gak ada lagi yang menakut-nakuti kita. Kita tidak pernah rasa takut. Saudara pernahkah merasa takut? Kalau saudara tidak pernah rasa takut, saudara adalah orang yang kurang manusiawi. Manusia harus rasa takut. Tapi rasa takutnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita takut kepada hal yang mulia. Bukan takut kepada hal yang kita tidak bisa jelaskan. Ada satu dialog ya di dalam film Batman Begins. Yang dikatakan oleh seorang kepala mafia. Dia mengatakan, yang tidak diketahui itu bikin orang takut. Kamu orang kaya tidak mengerti dunia gelap di masyarakat. Kamu tidak mengerti dunia orang-orang yang desperate. Kamu tidak mengerti dunia orang-orang miskin. Karena itu orang miskin bikin kamu takut. Nah, ini kalimat sangat tepat ya. Kenapa kita takut sama orang yang miskin? Karena kita mungkin bukan orang yang mengalami kondisi itu. Sehingga kita merasa orang yang berada di dalam kemiskinan adalah orang-orang yang asing bagi kita. Lalu kita mulai pikir mereka menakutkan kita. Ini cara pikir yang jelek, cara pikir yang sangat rusak. Jadi apa yang kita tidak kenal bikin kita takut. Kenapa kamu takut kepada kami yang tinggal di dalam jalanan, yang tinggal di geng, yang menjadi pemimpin-pemimpin dari gerombolan-gerombolan di street, di jalanan kota. Kamu takut kepada kami karena kamu tidak kenal kami. You always fear what you do not understand. Kamu selalu takut hal yang kamu tidak bisa mengerti. Nah, karena saya nggak ngerti, saya takut. Tapi saudara, ini cuma separuh benar. Alkitab mengatakan tidak ada yang boleh mendapatkan perasaan takut kita selain Tuhan. Tuhan mau tidak dimengerti, kita punya takut akan Dia. Tuhan mau dimengerti, tetap kita punya takut akan Dia. Tuhan kita tidak bisa tangkap dengan pengertian, kita kagum. Tuhan bisa kita pahami dengan pengertian, kita tetap kagum. Maka kehadiran Tuhan menggerakkan orang untuk takut dan manusia perlu takut. Manusia perlu rasa takut di dalam dosis yang tepat. A healthy dose of fear sangat diperlukan oleh manusia. Kenapa? Karena jika tidak, manusia akan terus memegahkan diri. Manusia akan terus menganggap kebudayaan yang mampu mereka buat adalah pameran kehebatan manusia. Manusia begitu hebat, manusia begitu pinter, manusia tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk apapun. Karena kita lebih advance dari yang manapun. Maka kita punya kesombongan yang sulit ditaklukkan. Kesombongan menjadi musuh besar manusia. Ketika manusia menjadi sombong, dia merasa dirinya sudah ada di dalam level yang tidak perlu digentarkan oleh siapapun. Dia menjadi makhluk yang less human. Dia menjadi kurang manusiawi. Tidak ada manusia bisa menjadi manusia secara kepenuhan jika dia tidak mempunyai rasa takut. Saudara, saya pernah baca komik yang judulnya seri komik Asterix, kalau sudah tahu Asterix ya. Yang menggumam, iya umurnya kira-kira saya bisa tebak berapa. Saya nggak tahu sekarang masih ada komik itu dibaca atau enggak. Nah, salah satu cerita dari kisah Asterix ini adalah mengenai kelompok orang-orang Goth. Orang-orang Goth ini benar ada dalam sejarah ya. Jadi ini komik menginteraksikan antara cerita hayalan dengan sejarah yang real. Jadi saudara bisa mengerti bahwa penulis komik ini sangat mengerti sejarah. Dan mereka bukan cuma mengerti sejarah, mereka juga mengerti istilah-istilah yang hanya mungkin didapatkan kalau saudara belajar sejarah. Jadi ketika saudara belajar sejarah, saudara akan tahu, oh yang bikin komik ini bukan main-main. Mereka benar-benar menguasai sejarah, terutama sejarah Prancis
dan sejarah Eropa di dalam zaman abad yang pertama sebelum Masehi. Nah ini gambaran cerita yang ditulis oleh orang-orang ahli sejarah. Nah satu kali ada kelompok orang Goth yang mempunyai keinginan untuk mengerti takut. Karena orang Goth katanya tidak kenal takut. Mereka tidak tahu apa itu takut. Jadi mereka mengarungi lautan sampai ke daerah Galia. Galia ini daerah Prancis kuno ya. Daerah Galia. Untuk apa? Untuk mempelajari apa itu rasa takut. Nah kenapa? Karena takut bikin mereka terbang. Nah saudara, ini ada permainan kata, saya bukan orang Prancis, saya nggak ngerti permainan katanya. Tapi antara takut dan terbang itu ada kemiripan. Mohon maaf kalau saya nggak ngerti katanya apa ya. Nah jadi orang-orang Goth ini mau belajar takut supaya bisa terbang. Mereka pikir dengan takut mereka terbang. Lalu mereka minta supaya ditakuti. Lalu ada tokoh Asterix dan Obelix berkelahi dengan mereka. Mereka kalah berkelahi, tetap nggak takut. Ini orang Goth, sudah kalah berkelahi nggak takut. Kalau kita belum berkelahi pun udah takut gitu ya. Mereka sudah berkelahi, sudah kalah, tetap nggak takut. Mereka sudah digebukin sampai biru-biru. Lalu ditanya, sudah takut? Mereka bilang, belum. Masih mau berkelahi? Masih. Tunggu kasih kesempatan dulu. Biru-birunya masih sakit gitu ya. Jadi mereka nggak punya rasa takut. Mereka berhadapan dengan pasukan Romawi, lagi-lagi nggak takut. Mereka berhadapan dengan pasukan Galia, lagi-lagi nggak takut. Maka mereka mulai frustrasi. Mereka curhat, kami ini gagal takut. Waduh, ada orang kayak gini ya. Kami sudah bertempur lawan Romawi, masih nggak takut. Kami sudah bertempur lawan Galia, masih nggak takut. Kami ingin tahu apa itu takut, tolong kami. Mau tolong gimana, sudah digebukin nggak takut-takut. Sudah dikasih yang paling menakutkan, tetap nggak takut. Akhirnya mereka bingung, gimana caranya. Lalu ada satu orang penyanyi Galia. Namanya Vercingetorix. Nah dia kalau nyanyi, kalau di komik itu, kalau nyanyi itu bikin semua orang mau mati. Karena suaranya jelek sekali. Tapi dia selalu rasa dirinya berbakat. Jadi dia main, dia nyanyi dan semua orang tutup telinga. Akhirnya tiap kali pesta, kalau pesta kan musisi mau nyanyi. Dia selalu diikat di atas rumahnya, disumpal mulutnya supaya nggak nyanyi. Nah lalu ada ide dari Asterix. Kenapa nggak suruh Vercingetorix nyanyi? Siapa tahu orang Goth dengar dia nyanyi jadi takut. Oh boleh juga, akhirnya Vercingetorix diminta nyanyi. Dia kaget, saya biasanya disumpel mulutnya loh. Kali ini enggak, silakan nyanyi. Masa sih boleh? Ayo, ayo. Akhirnya dia nyanyi. Dan orang-orang Goth mengatakan, ada perasaan aneh yang kami rasakan. Jantung kami berdebar-debar, perut kami rasanya mual. Apa itu ya? Lalu kok keluar keringat di sini? Apa ini? Asterix mengatakan, itulah takut. Oh ini toh takut. Akhirnya mereka ngerti takut karena dengar suara orang fals. Nah jadi ternyata orang fals lebih hebat dari Romawi, lebih hebat dari orang Galia. Nah mereka ingin tahu apa itu takut karena mereka merasa kalau jadi manusia nggak takut itu aneh. Nah, saudara ini bijaksana, bukan dari Asterix ya. Ini bijaksana sudah dipikirkan oleh orang namanya Aristotle, sama-sama Allah mirip. Aristotle mengatakan di dalam golden means, di dalam jalur tengah untuk orang mempunyai moral yang baik, dia tidak boleh mengisinya dengan ekstrim sehingga jalur tengah hilang dengan keberanian. Gak boleh terlalu berani sehingga tidak ada perhitungan. Harus ada healthy dose of fear. Harus ada dosis yang tepat di dalam rasa takut. Rasa takut bikin kau hati-hati. Nah ini yang dikatakan Aristotle. Rasa takut bikin kau tidak gegabah. Rasa takut bikin kau memperhitungkan kekuatanmu sebelum pergi berperang. Tapi rasa takut tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan keberanian hilang. Saudara akan jadi orang penakut. Tapi kalau keberanian berlebihan tidak ada rasa takut. Saudara akan jadi orang yang sembrono. Nah maka takut diperlukan supaya saudara bisa menjaga diri dan memperhitungkan kekuatan kalau mau berperang. Tapi saudara, Alkitab memberikan pengertian bukan. Takut diperlukan justru supaya kamu mengalami kelimpahan. Loh kok bisa? Karena engkau takut kepada yang memang layak dapat rasa takut. Kalau saudara takut kepada yang tidak berhak dapat rasa takut, saudara jadi orang penakut. Apapun bikin kita takut. Ini membuat kita tidak tenang. Segalanya bikin kita takut, membuat kita menjadi orang yang paranoia. Sangat-sangat kasihan kalau hidup dengan paranoia seperti ini. Apapun bikin takut. Di dalam kitab Amsal dikatakan ada orang mengatakan ada singa di ruangan, ada singa di pintu, ada singa di jalan. Ini orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia terus lihat kesulitan dan tidak berani melangkah. Nah orang-orang yang tidak mau ambil risk, tidak mau melangkah, ini orang-orang paranoia yang kasihan sekali, apapun takut. Di dalam zaman pandemi ketika orang harus pakai masker keluar, ada orang-orang sangat takut untuk pergi keluar. Pokoknya nggak boleh keluar, nggak boleh menyentuh apapun, takut nanti kena COVID. Kalau sudah kena COVID, nanti bisa habis, nggak lagi mempunyai badan yang sehat. Nanti mungkin bisa mati. Lalu akhirnya yang dialami bukan cuma takut di dalam dosis yang tepat, tapi menjadi takut yang berlebihan.
langsung masuk ke dalam situasi overthinking, langsung masuk di dalam situasi paranoia. Apapun nggak boleh, apapun dibikin jadi takut. Nah, ada orang-orang tidak berani keluar rumah, lalu mendekam terus di rumah. Satu kali ada satu orang datang minta izin untuk memberikan bantuan, entah itu makanan atau juga sekadar untuk say hi. Karena ini salah satu jemaat juga. Kepada orang yang tidak mau keluar rumah sama sekali. Akhirnya cuma ngobrol dia di balik pintu, orang yang dari gereja itu di luar. Jadi ngobrol, gimana kabarnya? Baik, kedengaran suaranya. Nah ini kita ada sedikit gift, mungkin bisa menolong kamu di situasi ini. Nggak usah, nggak apa-apa, saya nggak akan buka pintu ini katanya. Oh, nggak akan dibuka pintunya. Lalu ada satu orang lagi malah bercanda. Dia mengatakan, saya sih lihat di bawah itu masih ada space antara pintu dan lantai. Jangan-jangan virusnya bisa masuk ke situ, katanya. Setelah itu hening, di dalam sudah nggak ada dekat pintu lagi. Dia sudah menjauhi pintu, langsung masuk ke kamarnya atau apa. Jadi yang ngomong kayak gitu dimarahin sama temannya. Kamu sih ngomong kayak gitu. Akhirnya dia menghilang, nggak tahu dari mana. Akhirnya diketok-ketok lagi tanya, gimana kabar? Dia berseru dari dalam kamarnya, baik. Sebenarnya pemerintah bilang sudah boleh keluar asal jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nggak apa-apa kalau mau keluar. Dengar suara, nggak. Jadi mau apa? Di dalam. Kenapa sukanya di dalam? Aman. Tapi membosankan. Biar. Ya sudah. Gitu ya. Nah saudara pikirkan baik-baik ya. Kita menikmati hidup dengan cara yang penuh dengan paranoia. Akhirnya nggak menikmati apa-apa. Apapun bikin takut. Ada orang punya banyak uang. Uangnya dihabiskan untuk keamanan rumah. Beli sistem alarm paling bagus. Sewa security yang paling bagus. Sewa 2 kelompok security. Kelompok security pertama untuk menjaga rumah, kelompok security kedua untuk menjaga security yang pertama. Supaya enggak menjadi pagar makan tanaman. Lalu pelihara anjing-anjing yang paling besar, Kangal atau anjing-anjing besar lainnya. Menjadi penjaga di rumah itu. Sudah tahu Kangal ya? Kangal jauh lebih besar daripada Rottweiler. Nah waktu anjing-anjing itu sudah jaga, alarmnya sudah begitu baik, akhirnya dia pun gak bisa keluar. Dia latih anjingnya begitu galak, kalau dia keluar pun dia digigit. Gitu. Jadi ini apa? Saudara, apa gunanya hidup kayak gini ya? Hidup dalam paranoia itu bukan hidup. Jadi saudara cuma mempertahankan panjang usia, tapi saudara sedang tidak mengalami hidup. Apa gunanya hidup dengan cara tidak hidup? What is the point of living by not living? Ini sesuatu yang aneh untuk dijalankan. Jadi orang paranoia itu kasihan. Orang tidak punya rasa takut juga kasihan. Tapi yang Alkitab mau tekankan adalah berikan rasa takutmu kepada dia yang berhak. Kenapa? Karena dengan demikian engkau akan punya sense of worship. Nah ini ternyata yang diperlukan. Rasa takut menggerakkan kita untuk beribadah. Ini rasa takut yang aneh. Adakah rasa takut yang bikin orang mau mendekat? Ada, yaitu rasa takut ini. Rasa takut kepada Tuhan bikin kita mau sujud beribadah, bukan mau lari. Jadi Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi makhluk yang menikmati ibadah. Dan caranya adalah dengan memberikan fear of the Lord. Takutlah akan Tuhan. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh beribadah? Karena kita tidak punya rasa takut akan Tuhan. Tadi liturgis memberikan pengumuman ya. Mari kita siapkan hati beribadah. Mari kita konsentrasi lihat. Mari kita benar-benar mau menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa liturgis mesti ngomong begitu? Supaya saudara menikmati ibadah. Bagaimana cara menikmati ibadah? Dengan punya rasa takut akan Tuhan yang sehat, yang baik, yang benar. Rasa takut yang menggerakkan saudara mau beribadah kepada Tuhan. Saudara rasa takut ini rasa takut yang tidak bisa dialami dengan yang lain. Saudara bisa takut polisi, tapi lain. Rasa takut kepada polisi nggak mungkin membuat saudara mau sujud sama polisi kan. Saudara taruh lambang Polri, lalu sujud menyembah kepada lambang Polri. Begitu? Oh Polri, you are my shepherd. Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Polri membaringkan aku di dalam sel tahanan. Misalkan nggak bisa. Jadi saudara nggak mungkin mempunyai rasa takut itu kepada kepolisian. Saudara nggak mungkin punya rasa takut ini kepada orang jahat. Ini adalah satu-satunya rasa takut yang unik. Yang hanya mungkin diberikan kepada Tuhan. Nah maka manusia tidak ada arti menjalani kemanusiaannya. Kalau dia tidak pernah tahu apa itu takut akan Tuhan. Dan di dalam kitab suci, di dalam ayat yang kita baca. Tuhan mengatakan, aku akan hadir, aku akan menyatakan kegemilanganku. Dan aku akan berbicara dengan suara yang orang Israel bisa dengar. Supaya mereka menghormati engkau, Musa. Ini menarik sekali. Jadi Tuhan ingin dirinya ditakuti? Iya. Bagaimana caranya? Dengan orang Israel takut kepada Tuhan melalui menghormati Musa. Apa artinya ini? Mungkin sudah mulai pikir, oh Pak Jimmy ngomong ini karena Bapak mau dihormati ya. Bukan. Saya bukan minta supaya hamba Tuhan dihormati. Saya minta supaya seluruh gereja dan sistem ibadahnya itu dihormati.
Saudara harus menghormati Tuhan melalui menghormati gereja Tuhan. Kadang-kadang jemaat tidak bisa menghormati Tuhan karena sulit menghormati gereja Tuhan. Ambil contoh, begitu masuk, saudara saya nggak tahu kalau di hari ini ya, tapi biasanya kita akan taruh pita untuk kursi-kursi di belakang supaya saudara duduknya agak depan. Biasanya gitu ya. Jadi yang di belakang itu ditutup. Tapi apakah saudara mau nurut? Nggak mau. Ya harap sih saudara mau ya. Tapi banyak orang nggak mau. Saya maunya saya dong. Saya berhak duduk dimanapun saya mau. Lalu saudara merasa diri lebih tinggi dari gereja. Mulai buka pita merahnya, lalu duduk di situ. Kemudian diperingatkan oleh usher, maaf Pak, ini ada pita merah, jangan duduk sini, mohon duduk di depan aja. Lalu saudara lihat ushernya dengan pandangan, lu siapa? Oh, nama saya, bisa ambil contoh siapa ya? Nama saya Pak Girsang, ambil contoh, Pak, sorry Pak, Bapak yang paling dekat. Nama saya Pak Girsang. Oh, marga Girsang? Girsang. Oh, dari mana asalnya? Mulai terjadi percakapan. Lalu setelah dirunut-runut, ternyata nenek moyang Pak Girsang masih kalah sama nenek moyangnya dia. Oh jadi kamu keturunannya yang ini ya? Oh kalah sama saya. Oh karena kalah, jangan berani suruh saya pindah ya. Ini contoh ya, jangan marah yang Batak-Batak. Nah saudara, kita tidak bisa menghormati Tuhan kalau kita tidak menghormati gereja Tuhan. Mari belajar menghormati gereja. Mari belajar menghormati gereja karena saudara akan menjadi abstrak kalau saudara mengatakan saya hanya takut Tuhan. Tuhannya nggak kelihatan kok. Saya hanya takut Tuhan. Where is your God? Nggak ada toh, nggak kelihatan. Tuhan mau menyatakan diri lewat gereja. Jadi Tuhan mengatakan kamu mau takut akan saya? Belajar menghormati gereja Tuhan. Belajar menghormati institusi yang Tuhan dirikan atas nama Kristus. Yang didirikan oleh karena pengorbanan dan darah Kristus. Nah sama, Tuhan mengatakan supaya Israel melihat kepadamu. Dan belajar takut akan aku melalui menghormati kamu. Nah ini yang Tuhan katakan di dalam ayat yang kita baca. Jadi Tuhan mau hadir dan Israel akan punya rasa takut akan Tuhan. Tapi rasa takut ini harus diwujudkan kepada yang kelihatan. Bukan takut kepada orang, tapi takut kepada Tuhan melalui sistem yang Tuhan berikan di dalam anugerahnya. Saya percaya ada berkat besar jika saudara mempunyai perasaan hormat dan takut kepada hamba Tuhan. Sekali lagi saya tidak bilang ini karena saya hamba Tuhan ya. Susah ya ngomong gini ya, karena saya udah telanjur hamba Tuhan sih. Tapi saya percaya gereja Tuhan yang sejati adalah gereja yang diberkati jika ada perasaan gentar kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah manusia biasa. Hamba Tuhan adalah orang berdosa yang Tuhan jadikan ukuran untuk menilai hormatmu kepada Tuhan. Saudara mungkin bilang, masa begitu sih? Hamba Tuhan yang saya kenal, ada yang layak dihormati. Tapi juga ada yang aneh Pak. Saya susah menghormati hamba Tuhan seperti itu. Tetapi ini yang Tuhan mau. Belajar menghormati hamba Tuhan sebagai bentuk rasa takut akan Tuhan. Bukan takut hamba Tuhan ya. Takutnya hanya Tuhan. Hanya takut kepada Tuhan. Tapi perwujudan takut dengan cara apa? Dengan cara belajar menghormati hamba Tuhan. Belajar menghormati gereja Tuhan. Belajar menghormati sistem yang Tuhan percayakan diatur dan dikelola di dalam gereja Tuhan. Ini akan membuat hidup kita menjadi indah. Nah maka fear of the Lord harus diekspresikan. Lalu apa makna, dampak bagi kita kalau kita punya rasa takut akan Tuhan? Saudara sekali lagi saya ingatkan, takut akan Tuhan diperlukan untuk menjadi manusia. Takut akan Tuhan diperlukan supaya kita beribadah kepada Dia. Kenapa demikian? Karena perasaan ini adalah perasaan yang tidak mungkin termultiplikasi lewat yang lain. Saudara hanya mungkin punya fear of the Lord di dalam takut akan Tuhan saja. Enggak ada fear seperti ini ketika saudara menghadapi apapun yang lain di dunia ini. Nah kenapa fear of the Lord itu penting? Karena dengan mempunyai perasaan takut akan Tuhan, saudara akan menikmati kebesaran Tuhan. Agungnya Tuhan, mulianya Tuhan, indahnya Tuhan, besarnya Tuhan. Hanya mungkin dikagumi kalau saudara punya takut akan Tuhan. Nah maka momen kita kehilangan takut akan Tuhan adalah momen kita kehilangan hal yang indah di dalam hidup. Seorang bernama Roger Scruton pernah mengatakan bahwa seni itu penting. Karena seni memberikan kepada kita keindahan di dalam level ciptaan. Manusia menciptakan karya seni. Dan tujuan karya seni ini adalah untuk melatih pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi melihat hal random di dalam dunia ini. Kita banyak melihat hal yang random yang gak ada kaitan. Hal random yang tidak penting. Dan ini membuat kita merasa menjadi begitu nothing. Menjadi begitu kosong. Menjadi tidak ada perasaan kagum sama sekali. Karena segala hal yang kita temui hanyalah hal random yang boleh ada, boleh tidak. Saudara kalau jalan lihat ada seekor kodok mati ditabrak mobil. Saudara akan anggap itu cuma hal random yang biasa terjadi. Ada kodok gepeng mati ditabrak mobil yang sudah selesai. Tapi kalau saudara lihat kecelakaan lalu lintas itu bukan hal random. Saudara akan mulai rasa kaget.
Oh ada kecelakaan, ada korban atau tidak. Semoga tidak ada yang meninggal. Saudara sangat concern terhadap apa yang terjadi. Karena bagi saudara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan manusia bukan hal random. Gak mungkin saudara cuma lewat, oh ada yang mati tabrakan. Lalu dengan santai jalan, ditelepon teman, udah di mana? Oh lagi jalan ke GRI Karawaci. Kok lama? Lagi macet tuh ada orang mati tabrak mobil. Hah, siapa yang mati? Orangnya kayak bagaimana? Apa yang terjadi? Bodoh amat, itu cuma hal random. Biasalah ada orang mati ditabrak mobil. Enggak gitu kan, saudara enggak menganggap itu random. Nah waktu saudara melihat alam, saudara melihat ini cuma fenomena random, saudara akan sulit mempunyai keindahan di dalam hati. Sulit memahami beauty kalau yang saudara hadapi adalah objek yang random. Nah banyak orang tidak menikmati keindahan waktu masuk museum, karena bagi dia objek di museum itu cuma random things. Lihat lukisan Picasso, ya pokoknya lukisan coret-coret biasalah. Anak saya juga bisa melukis. Lihat lagi lukisan Van Gogh, apa ini? Van Gogh? Apa maksudnya ini? Saya kurang ngerti ya, pokoknya lukisan warnanya bagus, tapi masih bagusan cari di Google. Lukisan AI masih lebih cantik. Nah orang kayak gini cuma lihat random things di museum. Lihat random things, nggak menikmati keindahan. Demikian kalau ikut konser di ISJ, cuma dengar random noise. Begitu dengar karya Bach dipentaskan. Ada yang tanya, bagus nggak? Ya namanya suara, biasalah ya. Klakson juga suara kan? Loh, Bah kok disamain dengan klakson? Nah dia cuma dengar random things, random noise di dalam concert hall. Itu rugi sekali. Bayangkan ya kalau ada orang habiskan puluhan juta mau tur keliling Eropa. Waktu ditanya, apa yang kamu lihat? Just another random things. Pokoknya ada mall, ada museum, ada ini, ada itu. Mirip-mirip Tangerang lah. Wah rugi banget ya. Kalau benar mirip Tangerang, yang ngapain habiskan puluhan juta keliling-keliling Eropa. Nah jadi saudara sekalian, seni membuat kita melatih diri untuk tidak melihat hal sebagai random things. Nah ini hanya mungkin ada kalau saudara punya takut akan Tuhan. Hanya di dalam takut akan Tuhan, saudara mulai mengagumi Tuhan. Dan di dalam kekaguman kepada Tuhan, saudara akan mulai mencicipi kenikmatan bahkan di dalam hal kecil yang Tuhan kerjakan. Saudara kalau kagum sama anak ya, anak kecil masih bayi, dia gerakan bibir pun saudara rasa kagum kan. Ada orang bisa merekam gerakan bibir cucunya. Cucunya lagi tidur, direkam. Lalu kirim ke saya. Kemudian saya lihat ini bagi saya cuma another random baby lips gitu ya. Tapi dia mengatakan, lucu kan Pak? Saya bilang, iya. Saya hampir balas dengan kasih shoot video bibir saya nyam-nyam gitu ya. Nah saudara, dia nggak akan menikmati bibir saya nyam-nyam-nyam. Kenapa enggak? Karena dia nggak mengagumi saya. Dia mengagumi cucunya. Bagi dia cucunya mengagumkan. Dan karena cucunya mengagumkan, gerakan bibir yang paling kecil pun bikin dia merasa mendapatkan the true beauty. Lebih indah daripada lukisan Vermeer. Inilah the true beauty. Lebih bagus daripada pemandangan alam di Norwegia. Inilah the true beauty. Kenapa bisa sebut true beauty? Karena aku menghormati, mencintai, dan mengagumi cucu ini. Nah saudara mengagumi Tuhan. Bahkan hal kecil yang Tuhan kerjakan. Itu memberikan sense kagum di dalam diri. Maka saudara bisa beribadah dan sujud kepada dia untuk hal-hal yang kelihatannya kecil. Kenapa engkau mau datang beribadah? Karena aku mengagumi Tuhan. Aku takut akan dia. Aku ingin menikmati hal kecil sekalipun yang dia kerjakan untuk memberikan aku perasaan indah dan senang. Jadi tanpa takut akan Tuhan, kita akan kehilangan kehidupan yang limpah ini loh. Tidak ada lagi hal-hal indah yang menyentuh hati kita. Semuanya just another random things. Semuanya hanya hal-hal membosankan. Semuanya hanya hal-hal dangkal yang tidak memberikan faedah untuk sikap estetis dan keindahan untuk kita rasakan di dalam hati. Tapi begitu kita belajar takut akan Tuhan, segalanya bikin kita terharu. Saudara di dalam perjamuan kudus, saudara menikmati ada roti dan anggur kan. Tapi di baliknya ada cerita salib. Cerita salib itulah yang bikin saudara bisa pegang roti dengan tangan gemetar. Dan pegang anggur dengan hati yang penuh haru. Ini kan cuma just another random things. Ada roti tanpa ragi yang kering, yang kecil, yang tipis. Yang sebesar koin yang dipegang di tangan. Apalah artinya ini? Tapi cerita di baliknya dan perasaan takut saudara akan Tuhan membuat saudara sangat menikmati momen perjamuan kudus. Nah itulah sebabnya mari ibadah kepada Tuhan. Mari datang dan belajar menghormati Dia. Mari belajar punya fear of the Lord. Tanpa takut akan Tuhan, hidupmu akan membosankan. Kenapa banyak orang hidupnya membosankan? Harus cari keseruan-keseruan yang lain. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah menikmati keindahan yang Tuhan mau bagikan. Dan dia tidak punya sense of worship. Ketika dia menikmati keindahan, dia merespons dengan ibadah kepada Tuhan. Nah maka cerita ini sangat penting. Cerita ini menjadi dasar untuk mendorong mengapa manusia beribadah kepada Tuhan.
Nah, kiranya Tuhan memberkati kita dengan cerita yang dari kitab suci untuk segala hal yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, berikanlah kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami makin mengagumi Tuhan, dan kami makin menikmati kebaikan dan keindahan yang Tuhan rela pamerkan dan berikan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami milik-Mu yang menikmati Tuhan, melalui ibadah kepada Tuhan, melalui perasaan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.